Kausar itu berarti banyak. Apa yang dimaksud banyak ini maksudnya untuk membantah ejekan-ejekan orang kafir pada waktu itu yang mereka mengatakan Muhammad itu sudah habis generasinya karena nggak punya lagi keturunan laki-laki. Muhammad itu suatu saat akan dilupakan karena nasabnya tidak akan abadi karena nggak ada jalurnya dari laki-laki. Maka Kautsar dalam ayat ini bisa juga diartikan bahwa meskipun tidak ada keturunan Nabi yang laki-laki sampai tumbuh dewasa, tapi nasab Nabi, keturunan Nabi dijamin banyak dan Nabi akan selalu dikenang sampai kapanpun. Makanya sampai hari ini jamaah, satu-satunya Nabi yang nasabnya, garis keturunannya masih tetap terus terjaga sampai hari ini. Itu hanya Nabi Muhammad. Ada nggak ada orang yang memiliki jalur nasab, saya nasabnya Nabi Isa misalnya? Ada nggak? Atau saya nasabnya Nabi Musa? Atau saya nggak usah bilang ke Nabi Adam, karena Nabi Adam memang manusia pertama, pastilah kita bernasab ke sana. Kecuali yang beranggapan asal muasal kita adalah kera, nah silahkanlah. Tapi dari sekian banyak Nabi dan Rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi, yang sampai hari ini, bahkan nanti sampai hari kiamat, nasabnya itu tetap terus terjaga, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai sekarang kita banyak bertemu dengan Habib, bertemu dengan Hubabah, bertemu dengan Sayyid, bertemu dengan Syarif, bertemu dengan Syarifah, bertemu dengan Sa'id, dan seterusnya. Itu adalah garis-garis mulia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk jaminan dari Allah. Yang dulu orang kafir mengatakan Nabi tidak akan lagi dikenal, Nabi tidak akan lagi punya garis keturunan yang menyebabkan kemuliaannya tetap terus terjaga, tapi dibantah oleh Allah. Meskipun tidak punya garis keturunan laki-laki, justru dari garis keturunan perempuan yang menyebabkan generasi beliau terjaga sampai hari ini. Dan hebatnya generasi Nabi itu, keturunan Nabi itu, Bapak Ibu, bisa hafal loh. Misalnya saya, disebutkan siapa bapak saya, siapa kakek saya, siapa buyut saya, siapa, terus itu sampai ke Nabi itu hafal. Coba tanya ke Habib, misalnya nanti kita di sini ada acara apa, Maulid, Isra Mi'raj atau apa, terus ngundang Habib, kita tanya, pasti beliau itu hafal. Coba kita kembalikan kepada kita yang bukan keturunan Nabi. Kita bisa menyebut di atasnya kakek, itu sudah luar biasa. Saya, misalnya bapak, ayah kita tahu kan namanya? Oh jelas tahu. Kakek kita tahu. Mentok di buyut. Orang tua kakek kita tahu. Tahu. Atau orang tuanya kakeknya kakek kita. Aduh, lebih repot lagi tuh. 3 di atas kita tahu. Orang tua, kakek, buyut, itu sudah luar biasa kita. Yang bukan keturunan Nabi nih. 3 di atas kita, generasi 3 di atas kita hafal, itu sudah luar biasa. 2 aja kita kesulitan ngafal. Makanya kalau ada acara tahlilan, terus kita disuguhin kertas. Ini almarhum siapa bin Abdullah semua ini. Lupa namanya Ustaz, entah siapa buyut-buyut kita dahulu. Kadang disebut Fulan bin Fulan. Lah kita mau doakan siapa? Fulan bin Fulan. Itu keturunan kita hari ini. Tetapi bukti jaminan dari Allah Subhanahu wa taala garis keturunan Nabi itu terjadi. Itulah mengapa dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Yang kalau kalian menjaga ini, selamat kalian dunia akhirat. Dalam hadis, dalam satu riwayat disebut Al-Quran dan hadis. Dalam riwayat lain, Al-Quran dan garis keturunan Nabi SAW. Maka garis keturunan Nabi itu nggak boleh nikah dengan orang sembarangan. Misalnya ada perempuan, garis keturunan Nabi. Itu nggak boleh dengan nikah laki-laki semacam kita yang nggak ada keturunan dari mana-mana. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena nanti memutus garis keturunan. Karena kan harus sama kan? Ya kalau istrinya Hubabah, laki-lakinya mesti Habib. Kalau perempuannya Syarifah, laki-lakinya mesti Syarif. Maksudnya Syarif ini keturunan Nabi, bukan Pak Syarif ya.
Syarif keturunan Nabi. Ini sebagai bentuk bahwa Rasulullah itu bukan hanya dongeng. Rasulullah itu bukan hanya cerita-cerita halu di masa lalu, bukan. Tetapi betul-betul ada sosoknya, bahkan garis keturunan yang terjaga sampai nanti hari kiamat.